Halo teman-teman homeowner atau calon homeowner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Diluit Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga mau share ya tentang rumah yang ideal ya, rumah impian. Salah satunya ya tentu aja kalau bicara tentang lokasi strategis kita udah sering dengar, tapi kali ini yang paling penting salah satunya rumah kita itu harus bebas dari banjir. Yes ya. Karena begitu menakutkannya banjir itu di telinga kita ataupun semua orang ya yang mendengar ya. Karena kenapa? Dengan adanya banjir yang dialami ya bagi penghuni rumah yang kena banjir itu, ya tentu aja itu bukan hanya merugikan dari sisi materi, tetapi juga merugikan dari kesehatan dan termasuk juga merepotkan kita semua ya. Nah, itulah sebabnya ya tentu aja memilih rumah yang tepat itu harus bebas dari banjir ya, harus berada di lokasi atau kawasan yang bebas banjir ya. Ya tentu aja ketika rumah kita kena banjir bukan hanya berakibat air yang merendam rumah kita ya, tapi juga rusaknya sebagian besar barang-barang kita ya yang tadinya ya kita pakai itu menjadi tidak bisa dipakai semua ya. Tentunya juga dengan ada resiko-resiko tambahan ya dalam hal keselamatan juga, seperti kenanya sengatan listrik ya, terus kemudian juga berpotensi kena gigitan hewan liar atau hewan buas dan lain sebagainya. Tentu dengan adanya masalah ini, walaupun banjir tidak bisa dihindari karena banjir juga merupakan salah satu bencana alam, tentunya kita harus punya solusi ya, jalan keluar bagaimana supaya kita bisa terhindar dari masalah ini. Apa yang harus kita lakukan ya ketika kita membangun rumah supaya tidak kena banjir, atau bagaimana cara kita memilih rumah yang bebas banjir. Ya, oleh karena itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya video saya, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, perkenalkan sekali lagi saya Willy Steven dan saya berkecimpung di dunia properti lebih dari 10 tahun. Pada kesempatan kali ini saya akan share pengalaman saya untuk rumah yang bebas banjir. Nah, untuk mendapatkan rumah yang bebas banjir itu harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah tentang ketinggian bangunan. Ya, ini paling gampang untuk dipahami ya. Karena kita tinggal pastikan lagi ya apakah lokasi yang kita pilih rumah kita ini termasuk dataran rendah atau lokasi yang memang lebih rendah pada lokasi-lokasi yang lain. Ya pastikan juga ya ketika kita membangun rumah ya itu kita memiliki ketinggian di atas permukaan tanah. Ya setidaknya minimal ada 60 cm ya, 60 cm di atas permukaan tanah, sehingga ya ketika hujan besar ya air mulai meluap ya kita masih aman ya, rumah kita masih aman. Nah, hal kedua yang harus kamu perhatikan adalah pemilihan material dalam bangunan ya. Jadi pastikan material yang dipilih itu adalah material bangunan yang tahan terhadap genangan air selama minimal 72 jam. Jadi ketika misalnya amit-amit ternyata rumahnya harus terkena genangan air atau kena banjir pun, itu materialnya masih tahan sehingga tidak rusak. Ya sekali lagi, air banjir itu mampu merusak struktur bangunan juga ya, atau minimal juga menggeser dinding dalam bangunan itu tersendiri. Tentu aja untuk mencegah genangan air atau banjir ya kita bisa gunakan bahan-bahan material yang tahan terhadap banjir, yaitu seperti beton ya, kemudian juga bata berlapis kaca, kemudian menggunakan lantai keramik ataupun juga cat epoksi polyester. Ya, kita masuk yang ketiga yang harus kita perhatikan, bagaimana kita bisa memanfaatkan halaman rumah kita. Sebaiknya halaman rumah kita yang kosong itu bisa dilakukan dengan penanaman tumbuh-tumbuhan seperti tanaman rumput. Ya, tanaman rumput selain memperindah estetika rumah, itu juga mampu mengurangi atau meminimalisir resiko banjir ya. Karena dengan adanya genangan air yang masuk itu akan lebih mudah terserap dulu ke dalam tanah dengan adanya tanaman rumput tersebut, sehingga
Ya tentu saja itu juga mempercepat aliran air yang masuk ke dalam tanah. Nah, kita masuk yang keempat, itu adalah sistem drainase air atau sistem pembuangan air. Ya, pastikan sistem pembuangan air yang ada di rumah kita itu efektif dan tentu saja harus berjalan dengan lancar, ya tidak ada yang mampet atau menyumbat. Ya, pastikan juga kita juga menyiapkan pompa banjir. Jadi ketika curah hujan yang mulai tinggi ya dan air mulai memasuki halaman, kita bisa lakukan dengan salah satunya itu adalah mengaktifkan pompa banjir itu sehingga kita bisa mengurangi atau mengeluarkan air yang masuk ke dalam bagian rumah. Ya, kita masuk ke yang poin kelima, yaitu yang harus diperhatikan adalah dengan membuat sumur resapan ya. Sumur resapan yang ada di dekat rumah. Ya, tentunya dengan adanya sumur resapan ini berfungsi untuk menahan atau menampung air banjir ya, termasuk juga air hujan yang timbul akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, ada juga alternatif lainnya seperti lubang resapan biopori. Ya, lubang resapan biopori ini tentunya bisa dibuat dengan tongkat biopori. Ya, lubang yang dihasilkan dari tongkat biopori itu dapat dijadikan alternatif untuk mempercepat penyerapan air masuk ke dalam tanah, dan tentunya harus dirawat dengan membuang sampah-sampah organik ke dalam lubang tersebut. Ya, kita masuk ke poin yang keenam ya, itu adalah menyediakan pintu anti banjir atau penghalang anti banjir. Ini memang langsung to the point, kita pasang ini untuk menghalangi air yang masuk ke dalam rumah kita. Nah, saat ini juga sudah banyak dijual dan ini juga bisa dilakukan ya untuk menghalangi air langsung masuk ke dalam area rumah kita. Ya, setidaknya itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Tentunya dengan mempersiapkan rumah kita bebas dari banjir, ini merupakan langkah yang tepat bagaimana kita bisa mengamankan keselamatan dan juga kesehatan kita. Oke, sekian sharing dari saya. Bagi kamu yang ingin diskusi, kamu bisa komen di bawah ini, ataupun juga bagi kamu yang ingin langsung diskusi private ke saya, kamu bisa langsung klik link di bawah ini untuk jangkau saya. Oke, sekian sharing dari saya. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.